Kembali lagi dengan channel kita di sini Ruang Rasa Channel bersama teman gua di sini namanya Rama. Posisinya sekarang ada di Addis Ababa. Ababa itu ibu kotanya Ethiopia ya. Ya, Di Afrika berarti ini Bang ya? Afrika ya di Afrika. Nah, Hmm. sekarang bisa kita mulai diskusinya dengan Rama. Boleh Romi bisa dimulai pertanyaannya? Oke, gue pertanyaan mau nanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya nih Ram di sana? Kabar di sini baik lah. Ya so far so good. Oke, gue gara-gara harus interview lo jadinya mau nggak mau gue baca dulu di Wikipedia kan tentang Ethiopia gitu. Jadi salah satu yang menarik yang gue dapat dari artikel adalah Ethiopia itu adalah negara merdeka yang tertua di dunia, katanya begitu. Jadi itu gue baru tahu ternyata negara ini cukup tua gitu ya, benar-benar tua. Terus bicara tentang Ethiopia juga, kalau kita dengar Ethiopia itu kan ya, mohon maaf nih ya, zaman-zaman dulu tuh kita yang kita cepatnya tuh lihat busung lapar gitu. Itu apa ya? Konteksnya orang kalau lihat Ethiopia pasti busung lapar gitu ya, kering, kelaparan. Nah itu gitu. Boleh nggak lu ceritain dikit deh tentang Ethiopia tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu, supaya nih orang kita di Indonesia ini juga tahu tentang Ethiopia, terus juga siapa tahu nanti bisa jadi destinasi wisata atau apapun gitu. Silakan. Dari sisi sejarah dulu ya. Dari sisi sejarah itu sebenarnya negara ini tuh kuat banget sih. Jadi dia memang benar salah satu negara merdeka yang tertua. Tapi jauh sebelum itu juga mereka punya peradaban yang konon katanya manusia pertama juga di sini gitu. Terus Lucy ada museumnya sampai sekarang masih ada. Terus habis gitu perihal nggak pernah dijajah juga memang mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah terjajah. Sempat ada okupansi dari Italia waktu itu, waktu zaman kolonial, tapi cuma bertahan 5 tahun dan berhasil diusir. Itu pun nggak sampai masuk ke negaranya mereka. Terus habis gitu tahun 1980-an itu yang mereka yang busung lapar tuh yang ada di lagunya Iwan Fals sampai hari ini tuh yang sama kita bahwa Ethiopia busung lapar ini sebenarnya udah jauh dari itu. Hari ini Ethiopia hari ini tuh udah jauh dari itu, udah menjadi negara berkembang, ada skyscraper, even tahun ini mereka target ada gedung tertinggi di Ethiopia, insya Allah jadi tahun ini. Jadi udah jauh lah dari Ethiopia di lagu Iwan Fals itu udah jauh. Jadi gedenya segimana kalau dibandingin di Indonesia tuh Ethiopia tuh gedenya segimana sih kalau lihat provinsi lah gitu? Kalau gedenya masih gedean kita lah, Bang Romi. Cuman kalau secara maju itu mungkin buang jauh dulu deh soal yang mindset bahwa Ethiopia itu adalah negara di mana ada busung lapar, di mana semua masyarakatnya kelaparan itu. Tapi memang masih lebih bagus Indonesia, tapi udah jauh lah dari itu, udah jauh dari yang itu. Meskipun ya masih tetap ya Afrika lah. Oke, this is Afrika ya kan gitu ya kan. Sakira. Oke. Apa mau nanya apa Bang? Gue yang relevan dengan apa yang terjadi saat ini, masalah corona. Untuk saat ini di Addis Ababa sendiri sebagai ibu kota, bagaimana kasus di sana masalah corona? Sudah berapa ininya yang terjangkit, terus yang sudah meninggal berapa? Dan situasinya lockdown kah atau bagaimanakah? Data terakhir sih 7.700 kalau nggak salah kemarin itu yang udah kena corona. Angka meninggalnya seratusan, baru sampai seratusan. Terus di sini tidak ada lockdown. Halo. Mati lampu tadi ya? The Art of Africa. Iya, itu mindset busung lapar emang udah lama banget sih. Karena emang itu udah di zaman waktu Ethiopia masih komunis lah. Di sini tuh ada yang busung lapar itu. Sekarang kan mereka udah ganti rezim, udah lebih demokrasi lah. Meskipun ya nggak terlalu demokrasi juga sih. Gitu. Aku mau nanya ini dah tentang apa yang lo suka dari negara Ethiopia gitu ya. Yang gue suka masyarakatnya tertib.
Masyarakatnya tertib as in kalau mereka mau naik bus itu mereka antri. Kita aja belum kayak gitu. Oh gitu. Mereka kalau naik bus itu antri loh. Antri beneran antri. Jadi siapa yang di situ duluan naik duluan, siapa yang enggak ya antri, mau itu sepanjang apapun lainnya. Gue ntar kalau ada footage-nya gue kirimin deh. Tapi seingat gue punya footage-nya itu. Terus habis gitu, selain itu mereka itu lebih egaliter dan menurut gue lebih toleran soal agamanya lebih tinggi lah daripada kita. Toleran agama ya. Meskipun mereka di sini mayoritas itu Kristen Ortodoks, Muslimnya juga besar 33% di sini populasinya, tapi mereka hebat lah bisa lebih toleran daripada kita. Itu yang gue suka. Jadi tertib ya orangnya. Beradab ya gitu ya. Iya, untuk part itu. Untuk konteks itu ya, konteks ngantri bis dia beradab gitu ya. Iya. Tapi konteks yang lain ya. Ya. Nanti gue ceritain lagi lah kalau mau tahu lebih dalam soal Ethiopia, nanti gue ceritain lagi. Cuman kasih gue pertanyaan yang ya seputar apa yang kira-kira mau diketahui soal negara ini, saya akan insya Allah akan jawab. Oke. Kalau terkait dengan destinasi wisata gimana di sana? Pariwisatanya dari sisi apa sih? Pegunungan, pantai atau? Mereka landlocked, Bang Degi. Jadi nggak punya laut, udah pasti. Tapi kalau pegunungannya mereka bagus-bagus. Salah satu destinasi mereka yang wisata itu Simon Mountain itu ada di sini. Bagus. Cuman balik lagi kayak Afrika yang lainnya. Wisata mereka ini bagus-bagus alam ya, secara alam bagus-bagus, secara sejarah bagus-bagus. Tapi ya kayaknya untuk traveler yang baru pertama kali jangan deh, karena bukan mahal. Afrika itu mahal, flightnya mahal, nanti di sini tour guide-nya mahal, nanti transportnya di sini juga mahal. Comparing sama Europe aja gue berani ini kalau di Europe itu lebih murah karena gue udah pernah ke Europe, gue udah tahu di Afrika kayak gimana dan gue udah tiga negara loh di Afrika itu dan gue tahu pricey Afrika itu kalau buat turis. Sebenarnya bagus. Mereka punya Lalibela itu gereja ortodoks yang dibangun dari satu bongkah batu dipahat di bawah tanah. Bagus banget. Bisa cek di Instagram, gue udah ada di Instagram, gue ada footage-nya di situ. Gue udah ke Lalibela. Terus ada peninggalannya Ratu Sheba. Itu kerajaan Aksum itu konon katanya dulu Moses as in Christian, Moses ini Christian, Musa di kita di Muslim itu pernah ke sana gitu. Oh gitu. Terus habis gitu kalau suka wisata religi juga ada masjid di utara Ethiopia yang jadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad dari Arab. Terus habis gitu, so many lah, Ada beberapa lah yang ada ini juga beberapa site 4-5 site yang dilindungi sama UN di sini. Oh, berarti sebenarnya menarik ya untuk wisata, cuma mahal gitu dong ya. Mahal. Makanya. Nah, kalau bicara hidup di negeri orang gitu ya. Apa sih hal yang unik gitu, yang seumur hidup lu baru ngelihat ini ya di sini gitu. Jadi lu di negara-negara lain yang lu pernah datengin atau lu pernah tinggal di sana nggak pernah ngeliat itu, tapi di Ethiopia tuh ada apa ya? Orang Ethiopia, terutama yang ortodoks itu, gue baru pertama ngeliat orang setaat itu ya. Mereka itu punya jadwal puasa setahun dari 365 hari itu puasanya mereka itu 280-an hari. Itu baru gue lihat di sini. 280-an hari dan mereka itu setiap puasa tidak makan daging. Iya, bukan nggak makan sama sekali. Mereka ada yang dipilah gitu kan. Yang di tempat gue juga dulu begitu tuh di Beograd. Bukan. Jadi sebenarnya mereka nggak makan, Bang Deki, kalau dari malam ya, jam 12 malam sampai jam 12 siang itu mereka nggak makan sama sekali. Kayak jam 12 malam sampai jam 12 siang itu beneran puasa. Buka puasanya setelah jam 12 siang. Tapi waktu buka puasa pun mereka tidak makan daging gitu. Jadi hanya makan yang vegetable sama
ya air gitu-gitu lah. Nggak makan yang telur, susu gitu-gitu, produk-produk gitu nggak makan. Ya, Jadi ya kalau 280 hari dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, gue juga kuat. tapi nggak makan daging loh. Ya, makan tahu tempe aja sama telur ya kan. Gue kira puasanya ikut seharian ya, kalau jam 12 malam sampai jam 6 paginya kan bisa aja tidur ya kan. Terus setengah hari doang ya, itu mau puasa setengah hari kayak anak SD itu kan. Ya tapi menarik ya itu, kalau secara pakaian gitu ya, atau apa ya, dress code-nya mereka, orang apa yang Kristen Ortodok tadi beda nggak? Jadi lu bisa kayak misalnya kalau kita lihat Yahudi gitu ya kan, mereka kelihatan tuh apa cara berpakaiannya gitu. Kalau si Ortodok ini ada ciri khasnya nggak gitu? Mereka itu kalau mau ibadah pakai jilbab putih, pakai kerudung putih gitu. Jadi di sini justru kalau kita ngelihat orang pakai kerudung warna putih, kan Muslim berarti. Yang Muslim justru biasanya kerudungnya warna-warni. Kalau yang Ortodok pasti putih kerudungnya. Terus ini nyambung dari yang tadi ya. Sorry. Jadi pertama kali gue melihat di sini itu ada dua hal yang aneh selain puasa, karena mereka puasa kayak gitu. Akhirnya mereka itu makan, kalau waktu lagi nggak puasa itu mereka makan daging mentah beneran. Jadi daging itu nggak diapa-apain, cuma dipotong terus dikasih bumbunya mereka itu barbarin, kayak kayak cabai kering gitu, terus dimakan. Udah, itu pertama sih gue ngeliat. Menurut gue daging itu nggak ini dimakan mentah gitu. Kalau ikan sashimi gitu mungkin kita udah lihat di Jepang gitu, tapi di sini daging mentah. Jadi lu sendiri udah pernah nyobain tuh daging mentah dikasih cabai-cabai gitu? Udah nyobain sekali aja biar tahu. Buat gue experience itu gue harus ngerasain lah. Semua experience yang bisa gue cobain. Tipis-tipis apa tebal dagingnya? Tebel. Ntar kalau gue nggak ada footage lagi. Ntar kapan-kapan gue kasih footage. Kalau gue ada, ntar gue mindahin sama anak-anak deh. Waduh. Tapi beneran daging tebel-tebel. Kalau di Eropa tartar stick kan tipis-tipis ya. Di Eropa mungkin Bang Deki pernah nyobain kali itu tartar stick. Cuman ini enggak, it's not tartar stick gitu. Aneh lah pokoknya. Macam ya. Oh sama ini, mereka itu hobi ngobrol di jalan. Mau mobil papasan kayak gimana, di belakang macet kayak gimana, ngobrol mereka di jalan. Kalau ketemu sama temennya. Kebayangin nggak tuh macetnya? Wah, parah. Berarti dia kalau di sini temenan sama supir angkot itu? Parah. Mau itu di Sudirmannya kayak gitu. Di sini ada jalan boleh itu kayak Sudirmannya gitu. Berhenti mereka kalau ngobrol, anjir. Parah. Pura-pura budak berarti ya. Nah, nanya apa lagi ya? Gue mau nanya lagi. Lo kalau bicara tentang Indonesia gitu, hal apa sih yang lo rindu dari Indonesia yang nggak ada di sana, yang itu menjadi sebuah apa ya, trigger lo, membuat itu lo kangen sama Indonesia? Apa tuh? Paling utama makanan sih. Kalau Indonesia itu sebenarnya paling utama makanan, terus sama kemudahan yang gue kangen dari Indonesia itu. Kemudahan sama makanan. Contoh kemudahan makanan itu apa? Kemudahan as in di sini kan single provider ya Bang Deki. Jadi provider mereka itu beneran cuma satu, namanya Ethio Telkom, yang bisa di shutdown kapan aja kayak hari ini sama government-nya. Hari ini tuh kita nggak ada mobile data, ada internet itu cuma di embassy. Jadi ketika kita keluar dari embassy, ya udah lost internet gitu. Kita nggak bisa berkomunikasi sama keluarga. Terus habis gitu bosen lah pasti, nggak ada. Ya kebayang lah, nggak ada sosial media, nggak ada hiburan yang bisa ini dari internet gitu. Terus habis gitu kemudahan as in kita kalau lapar di Indonesia Gojek gitu. Di sini itu belum ada kemudahan kayak gitu. Oh, enggak, gue kebayang itu berarti lu kalau di luar KBRI itu nggak ada internet sama sekali gitu. Atau sebenarnya bisa Ini tapi udah dengan kondisi yang lain gitu. No. Jadi gue pertama kesini 2016 itu, waktu itu kan lagi ada rusuh-rusuh demo-demo mau menggulingkan pemerintah yang sebelumnya ya. Sekarang kan PM-nya mereka tuh namanya Abiy Ahmad. Sebelum Abiy Ahmad itu, waktu mau menggulingkan pemerintah sebelum Abiy Ahmad itu rame, kayak 98 kita lah. Jadi di mana-mana rakyat gitu. Dan government-nya memilih untuk shutdown internet. Total 3 months. 3 bulan kita nggak ada internet sama sekali. Itu di luaran. 1 bulan kita di internet
blackout, nggak ada internet di mana-mana. Jadi beneran sebulan itu kita nggak dapat akses internet. Setelah 1 bulan itu internet embassy dinyalain, tapi di luar nggak gitu. Setelah 3 bulan pun itu baru internet nyala, tapi dengan condition, which is kita harus pakai VPN apa segala macam sampai waktu 6 bulan. Nah ini sama. Hari ini karena kemarin habis ada situasi riot gitu, karena ada kerusuhan, internet di shutdown mulai hari Senin tanggal 6. Iya, Wow, tanggal hampir 2 minggu ya? Iya, tanggal 6 kemarin itu internet shutdown, nggak ada internet, dan di embassy baru nyala tanggal 10. Enak juga dong. No. Tanggal 29 Juni. Tanggal 29 Juni internet mati, baru nyala di kantor itu tanggal 3 Juli. Sampai sekarang mobile data belum ada. Terus lo kalau balik ke flat gitu ngapain nih? Kita ngakalinnya download Netflix nih di kantor nih kan ya. Download Netflix yang kita bisa downloadin. Udah nanti kita nontonnya di kontrakan di apartemen gitu. Ya mau gimana lagi? Kemudian kayak gitu tuh yang gue rinduin banget sih sama Indonesia. Meskipun itu kan zaman sekarang kan namanya mobile data itu kan memang dibutuhkan banget ya. Karena emang ya memang jadi kebutuhan, kita nggak bisa pungkiri juga gitu. Bukan tersier atau sekunder lagi, emang udah kebutuhan primer kita di situ. Bisnis, walaupun di situ juga ada kebutuhan entertainment lainnya kan gitu. Tapi udah benar-benar jadi kebutuhan. Gue nggak kebayang masih ada di belahan dunia lain gitu yang dimana 2020 gitu ya, dimana masih, apalagi dalam posisi lu kan posisi ngerantau gitu kan, ngirimin kabar ke keluarga tuh gimana gitu di posisi apalagi negara Ethiopia gitu. Nah kalau misalnya gini, di mana lu tinggal, di Texas atau di mana, Amerika atau gimana, orang nggak khawatir banget ya kalau dibilang Ethiopia, Addis Ababa gitu, gimana itu kan, ya kira-kira begitulah. Tapi lu bisa aja kan, nggak ada masalah ya udah mau gimana lagi kan. Personally setiap internet dimatiin itu gue yang langsung beranggapan bahwa this is a violation of human right gitu. ini udah benar. melanggar hak asasi manusia sebenarnya gitu. Cuman tapi ya mau gimana gitu. Kita as in ngerantau di sini, ya government-nya emang seperti itu, dan itu berlaku buat semua, nggak cuma buat orang Indonesia aja kan. Itu tuh berlaku buat, dia nggak mau tahu expat dari mana gitu. Yang jelas ketika government-nya perlu shutdown internet. Mereka nggak akan mau tahu sama kerjaan kita, sama investornya. Investor lo kebayang lo, maksudnya investor dari perusahaan-perusahaan negara lain itu kebayang nggak ada internet itu gimana sih? Nah, udah gua invest di negara lu gitu ya, akses gua ditutup ya kan. Nah pertanyaannya, apakah pasti ada dong orang yang mau invest menjadi istilahnya tuh menjadi provider baru gitu. Tahun lalu Presiden Vietnam itu ke sini, mereka udah ngomong soal mereka mau investasi telekomunikasi di sini. Itu Viettel ya. Viettel kan punyanya mereka itu. Tapi ya follow up-nya akan berbelit gitu, karena emang negara ini secara perekonomian nggak terbuka gitu. Cerita sedikit soal perekonomiannya. Jadi perekonomiannya negara mereka itu masih tertutup banget. Investasi asing itu bisa masuk, tapi dibatasi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang kira-kira kalau ada di handphone kita baca satu-satu itu capek lah. Jadi Pizza Hut itu baru masuk di sini itu tahun 2018. Pizza Hut. Kita nggak punya KFC, kita nggak punya McDonald's, terlalu mewah lah buat kita di sini, nggak ada gitu. Terus nggak ada ya? Terus ya itu nggak ada Bang Riko. Jadi kalau terus. Jadi kita kalau ke luar negeri itu bukan hal yang aneh gitu ketika orang di sini ada yang nitip, kan lu cuma 2 jam flight nih, nitip KFC ya gitu, apa nitip McD ya gitu, nggak aneh gitu di sini karena kita nggak ada. Oh gitu ya. Itu kayak zaman dulu di Jakarta, kalau orang mau pulang ke daerah minta dibawain Jeko. Kayak zaman awal-awal dulu pertama ada Jeko dan Breto kan kayak begitu tuh. Iya. Di daerah-daerah nggak ada. Di daerah-daerah nggak ada, benar. Nah kalau gue boleh tahu, itu penduduk Indonesia berapa orang ya di sana? Sebelum COVID kemarin itu kita sempat ada 360-an warga Indonesia. Mostly kita ada 3 garment factory. Di sini ada
duanya punya Indonesia, satunya punya Hong Kong tapi banyak orang Indonesianya. Jadi kan karena kalau perusahaan Jerman kan dia kan padat karya ya, jadi pegawainya banyak. Terus habis gitu yang lainnya dari Indomie. Oh, rata-rata Indomie juga mereka kerja ya posisinya ya. kerja. Oh, Ada gitu. yang ada missionaries. Ada misalnya juga. Indomie tadi gimana? Indomie, pabrik Indomie ada juga di Ethiopia. Ada. Indominya tapi nggak ada Indomie goreng di sini sayangnya Bang. Jadi cuman Indomie rebus aja. Indomie rebus cuma 2 rasa. Karena mereka kalau mau bikin Indomie goreng kesulitannya adalah bahan baku minyaknya. Mereka nggak punya minyak di sini, harus import, minyaknya mahal. Nanti Indomie-nya nggak kebeli. Jadi belum ada Indomie goreng di sini. Indomie goreng tetap harus import kita dari Jakarta kalau pulang. Itu buat distribusi kemana tuh kalau Indomie di sana? Yang Ethiopia? Sementara baru buat pasar lokal aja, baru buat Ethiopia. Karena kan Indomie kan memang ekspannya besar ya. Dia di Jeddah ada, di Afrika itu di sini sama di Nigeria. Nigeria nggak salah gue. Ya benar Nigeria. Nigeria. Ekspannya besar. Di Eropa tempat kami itu dulu geografi. Ini, gue mau nanya tentang duit. Kurs. Nah, Mata uang. jadi kurs mata uang gitu. Bandingannya gimana? Kalau rupiah sama apa? Di sana pakainya apa? Ethiopian Birr namanya. BIRR. Ethiopian Birr. Ethiopian Birr itu nilai tukarnya gimana terhadap rupiah? Nilai tukar resmi, secara resminya itu 300 sekarang itu 364 kalau 364 rupiah 1 bar. Oh, 1 bar 364. Berarti kita lebih rendah ya? Iya sih sebenarnya, tapi kan 364 itu kita juga di Indonesia 364 dapat apa sih Bang? Dapat apa pergi? Iya sih. Berarti nyari sama dengan bat Thailand ya. Iya, nyari sama dengan bat Thailand, tapi di sini ya itu sebenarnya kelemahannya Afrika itu bukan kita yang rendah, memang udah harus menurut gua sih udah harus diredominisasi itu sih apa namanya yang penghilangan 3 mata. Redenominasi gitu lah. Nah, terus gimana tadi lanjutannya, Ram? Jadi di sini itu kurs resmi. Kenapa tadi gue bilang kurs resmi 364? Karena di sini negaranya kan dia kan susah dolar. Mereka nggak ada ekspor yang terlalu besar. Jadi neraca import sama ekspor itu tinggian import. Setiap tahun itu mereka kesulitan buat memenuhi kebutuhan pokok yang impor kayak misalnya bensin, terus solar. Itu mereka kesulitan buat memenuhi itu tiap tahun aja mereka kesulitan karena hasil ekspor mereka tidak sebanding dengan import mereka. Akhirnya ada currency problem di sini. Currency problem di mana orang sulit dapat mata uang asing. Even kita kalau di bank ya, kita nabung dolar gitu. Kita nggak bisa 100% narik tabungan kita pakai dolar gitu. Harus pakai mata uang setempat dan disesuaikan. Akhirnya di luar banyak menjamur black market. Di mana yang kalau kita tukar di bank nih, kursnya segini nih, misalnya $1 35 something sekarang ya. 35 something, 35 sekian. Tapi di black market bisa sampai 44. Bedanya itu $1 bisa 9 poin. Itu kan jauh banget ya jadinya. Itu di Afrika saya ke 1, 2, 3, 4 negara Afrika semuanya punya black market sih. Hampir rata-rata ya. Yang dijual apaan aja tuh? Gimana? Yang dijual di black marketnya apaan aja? Enggak ya, kurs. Oh, kurs aja. Jadi mereka ngasih kurs yang lebih baik daripada bank gitu. Tapi bukan bagus gimana, cuman tingginya kelewatan gitu menurut saya. Selisihnya kejauhan dari bank. Berarti lo kalau nukerin duit di black market dong? Iyalah, yang penting dapat duit lebih banyak ya kak. Lo di sana dolar kan tetap? Iya tetap. Ya, dolar. Makanan pokoknya apa, Ram? Di sana apa kayak di Mesir, ais gitu atau nasi atau bagaimana itu? No, they are different. Mereka Ethiopia terus Eritrea itu mereka makannya injera. Injera itu nanti bentuknya bisa di Google, tapi yang jelas bahan bakunya itu tepung tef. Tepung tef ini kayak gandum kan ya, kayak gandum itu bahan bakunya. Itu difermentasi sama mereka. Jadi rasanya asam-asam gitu. Saya sih masih bisa lah, masih bisa makan itu. Cuman mostly for Indonesian
Nggak akan bisa deh kayaknya. Oh, Kalau saya masih survive sih. Lebih hidup ya. iyalah mau nggak mau ya. Eh, beras ada juga beras. Ada beras ada. Hmm. Vietnam sama Thailand sama Cina itu ngekspor beras ke sini. Cuman ya beras nggak murah di sini. Nah, kalau tadi lu bilang ekspor sama impor mereka lebih gedean impor, kan tadi lu sempat bilang juga di sana ada garmen. Ekspor mereka selain garmen apa? Kopi. Paling besar itu mereka kopi sama hasil ternak. Kopi itu the best lah mereka. Best cafe in the world buat gua. Karena kayak kita kalau lagi di Malang tuh. Kalau kita lagi di Malang tuh kita mau nyari bakso kayak gimana? Bakso di Malang itu pasti enak. Salah beli bakso aja enak. Sama di sini juga. Kita mau kopi kayak gimana aja, salah beli kopi aja, enak kopi itu. Gak ada ceritanya, Phil. Arabica apa Robusta? Arabica. Arabica di sini. Tapi kita nggak pernah denger ya kopi Nigeria, kopi apa? Kopi Ethiopia gitu maksudnya. Pernah. Gue pernah. Gue nggak pernah. Boleh kan gue nggak pernah? Gue pernah. Oh berarti memang benar-benar terkenal ya, memang benar-benar oke ya kopinya. Jadi kalau dulu adek gue kan kerja buat ini nih. Coffee shop terbesar di Indonesia itu. Di buku sejarahnya mereka itu kopi itu asal muasalnya Ethiopia. Dan kenapa namanya Arabica? Karena yang bawa dari sini adalah pedagang-pedagang Arab. Itu bukunya si itu Box itu ya gitu ya. Ada di situ. Makanya waktu kesini, oh ya nggak heran emang kopi sini enak banget sih.